Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ketemu lagi di Awang Channel, kawan-kawan ya. Semangat pagi, semangat sukses ya. Gimana sih bilangnya? Tapi kabar yang sangat menggembirakan sebenarnya kawan-kawan. Tetap semangat ya. Sukses selalu buat kita semua. Salam cuan ya, kawan-kawan. Nah, kita ingin bertanya-tanya ya tentang kita yang dibilang halu selama ini ya kawan-kawan. Nah, tapi banyak juga yang menyerok poin P kita ya. Jangan, tapi kita harus hati-hati itu kawan-kawan ya. Nah, dengan harga 3.000, 7.000 ya, 18.000 menawarkannya. Orang nggak laku kok, nggak ada harganya. Tapi kalau orang banyak ya, kita ingin bertanya ini, kenapa orang banyak ini yang menyerok QNP kita, berminat dengan QNP kita. Ya, gimana bos, pendapat bos? Ya, jadi apa namanya ya? Orang-orang yang mengatakan poin P halu itu banyak, benar, Ya. benar, banyak sekali. Dan itu sudah tidak bisa kita bantah. Tentu saja mereka kan tentu saja orang-orang yang ngiri sebenarnya ya, iri. Tetapi yang heran memang sekarang fenomenanya adalah ketika mereka mengatakan koin P halu, koin P itu bohongan, koin P itu akan berpotensi tidak betul dan lain sebagainya. Memang ada keheranan kita juga, kok banyak kalau saya di Japri ya. Saya di Japri lewat Facebook, kemudian WhatsApp yang ingin membeli ya dengan harga yang menurut saya sih kalau hari ini itu sangat murah ya. Ada yang berani menawar Rp5.300 per satu pai. Ada yang berani membeli ya koin pai itu harganya 5.600 ya. Ada yang pernah japri kalau dari Facebook itu kemarin tuh ada lewat Messenger, dia berani bos saya terima 18.000 katanya ya. Tapi kan sekali lagi kita tetap kita terima ya apa yang menjadi bentuk keinginan mereka, tetap saya terima, tapi tidak kita realisasikan. Khawatir kita adalah ketika kita melakukan transaksi, kemudian ketika mereka kepinginnya kan ada yang minta kita kalau nggak percaya pakai rekening bersama, kira-kira gitu ya, atau rekber, atau bayar pakai pihak ketiga ya, bayar tengah-tengah lah, kurang lebih begitu. Nah, kemudian ini sebenarnya adalah kondisi yang saya yakin, saya sebutnya kalau saya sebutnya, mohon maaf kalau penipu ya mungkin ya terlalu kasar, tapi kurang lebih arahnya ke sana. Karena kalau cerita rekber atau apa, jangan-jangan ya mereka juga ya. Terus kalau nggak percaya kita pakai rekening bersama atau rekber bahasanya. Jangan-jangan ini settingan juga yang dibuat oleh orangnya itu aja. Nanti akhirnya kita kejebak, oke kita percaya sama rekbernya. Tapi kemudian setelah kita lakukan pembayaran fee kita, mereka memblokir nomor kita atau memblokir akun kita, atau ya pokoknya ujung-ujungnya kita nggak bisa kontak dia lagi. Inilah yang kita khawatirkan kepada teman-teman semua. Saya pikir pesan kita adalah tetap jaga dan hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai kecolongan lah ya. Memang kalau dari isunya kan koin pai itu mahal sekali ya, saking mahalnya ya. Banyak orang yang bagaimana caranya yang pertama bisa menipu orang, yang penting dia dapat pai, atau dia ya itu tadi mencuri dengan cara menjadi hacker. Nah, ini adalah cara-cara kotor yang pasti ya sudah ada di pikiran para, ya sebutnya saya menyebutnya sekasarnya para pencuri lah. Nah, pikiran-pikiran kotor inilah kemudian yang terus hari ini beredar luas di media sosial, baik lewat Facebook, apalagi yang paling santer kan itu dari Telegram. Ini sangat riskan sekali ya, dengan ya modus seolah-olah jual barang, seolah-olah jual produk, atau seolah-olah nanti bisa barter pakai ini pakai itu, tapi ujung-ujungnya menipu. Nah, inilah kemudian yang menjadi kalau hal itu terjadi kan itu kita sangat memprihatinkan itu ya, sangat prihatin atas hal tersebut.
Oleh karenanya kepada teman-teman ya, teman-teman yang baik hati ya, kita ingatkan untuk tidak tergesa-gesa ya, Iya. terburu-buru, apalagi sampai kita benar-benar melakukan transaksi yang berujung pada penipuan. Begitu kurang lebih. Oke, begitu ya kawan-kawan. Nah, ada lagi nih Ya. suatu pertanyaan yang sangat gimana ya? Sangat penting kita pertanyakan. Nah, karena ada juga ya temen ya kawan-kawan, udah 2 ini kehilangan koinnya tiba-tiba, tidak melakukan apa-apa, transaksi enggak, peer to peer enggak. Nah, koinnya bisa hilang. Apa ini kerjaan hacker ya? Kita tidak tahu gimana. Cuma kita lagi berdiskusi apa sih ini gitu loh. Karena Pinet itu punya satu pintu, cuma satu jalan. Kalau ditelusurin, ya kan, pasti ini ketahuan siapa pelakunya. Itu menurut bos gimana ini? Hal itu besar kemungkinan sih bisa saja terjadi ya. Hacker ya, kita menyebutnya hacker ya, katakanlah orang-orang yang sudah memahami tentang dunia internet, tentang dunia blockchain ya. Mungkin mereka sekarang sedang tertawa ya, mungkin geli nih melihat kita hari ini membahas itu, dan mereka sedang menari-nari di atas tumpukan koin yang mereka curi, dan mereka sedang tertawa, saya yakin dan percaya. Dia tidak tahu bahwa mencuri adalah sesuatu yang dosa sih, benar. Menjolimi orang ya, itu dosa. Tapi bagi mereka tidak ada hukum dosa di sana, karena ya sesuatu yang didapatkan dari yang tidak sah, yang tidak halal kan haram ya. Nah, tapi mereka tidak mengenal itu. Kalau namanya pencuri ya tetap berarti pencuri ya. Itu dia. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu bahwa sebenarnya koin-koin itu akan mahal. Nah, isu yang sudah ditiupkan dari beberapa waktu yang lalu ketika harga Pi itu akan mahal, maka mereka berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya supaya mereka bisa mencuri dan mengambil hak orang lain ya. Nah, sekali lagi ya sudah, kalau misalnya ya saya kehilangan, saya ikhlas saja lah. Udah, yang pasti kita melakukannya dengan cara yang benar, kita melakukannya dengan cara yang sah, halal. Tapi kemudian dicuri orang, ya sudah, mungkin gak rezeki kita, kurang lebih begitu. Nah, persoalan kemudian setelah dia mati kan tanggung jawabnya kepada Tuhan ya, bahwa dulu kau adalah pencuri dan kau telah menjolimi orang lain, kau sudah membuat orang susah, orang lain sudah kerja keras dengan mengumpulkan poin dari mulai 0,0 kemudian sampai mendapatkan 1.000 atau 2.000, tapi kemudian kamu curi, ya paling-paling hukumannya nanti di akhirat lah. Karena kalau kita mau bahas kesana kemari, ya cerita tentang dunia sih agak susah, tapi intinya bahwa apapun perbuatan pencurian itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama manapun ya. Nah, kalau kita sih pada prinsipnya dalam Islam ya, mencuri adalah sesuatu yang haram karena mengambil hak orang lain ya, siapapun udah tahu bahwa hukumnya adalah haram. Nah, oleh karenanya kita paling bisa berpesan kepada teman-teman yang lain yang kalau koinnya tidak hilang, alhamdulillah ya, sering-sering dicek di dompet ya, apakah memang koin kita masih aman. Karena hari ini yang terjadi ya, ada 2 orang teman kami ya, teman satu grup itu tiba-tiba dia kehilangan dan tentu saja merasa terpukul ya. Untung saja ya itu tadi, bahwa dia sudah mengikhlaskan, sudah mungkin gak rezeki saya di sini. Nah, diikhlaskan, kemudian ya tinggal yang mencuri tadi lah. Balasannya adalah ya, kalau kita sih udah paham lah balasan orang mencuri, Tuhan lah yang tahu ya. Nah, saking berharganya koin Pi, kawan-kawan. Nah, di grup kami, di grup WhatsApp kami, itu ternyata ada juga penyusup yang akan menyerok koin Pi. Nah, kita harus berhati-hati ya kawan-kawan, bersabar untuk menjaga koinnya supaya aman. Nah, yang kita pertanyakan, setelah kita rasa sandi kita simpan, perasaan kita ini aman, nah ternyata juga dibobol. Jadi yang mau dipertanyakan nih bos, gimana sih supaya ini perasaan sandi kita aman
ya nggak bisa dibobol orang lain. Gimana caranya? Ya, jadi trik sederhana yang mungkin yang bisa kita bagi tahu kepada teman-teman di luar sana yang alhamdulillah kalau koinnya masih aman, ya saya pikir semua yang tersimpan di handphone kita sebaiknya dilepas saja, dihapus atau dibersihkan. Saya pikir akan lebih aman kalau dicatat. Dicatat, kemudian setelah dicatat disimpan. Ya, di print out kan di mana, disimpan di tempat yang aman, simpan di berangkas, simpan di lemari atau di mana. Ya, buat 2-3 kali salinannya. Jadi kalau kemudian kita nanti mau masuk atau mau login, ya sudah kita ketik ulang. Itu saya pikir akan jauh lebih aman. Bagaimana kalau kemudian ternyata sudah kehilangan? Nah, buat teman-teman yang sudah kehilangan, request untuk proses sandi baru itu bisa. Misalnya kita punya 1000, ya, sudah migrasi, kemudian sudah di available balance 1000 dan hilang. Ini contoh ya, ini sudah hilang. Maka berarti kan 0, ya, 0 sisa di akun dompet kita ya, di dompet kita itu sudah 0. Nah, kalau sudah 0 berarti kan tidak ada harapan lagi untuk kita gunakan belanja ketika nanti sudah open mainnet atau sudah mainnet SDK. Nah, singkat cerita, saya pikir kalian bisa request proses sandi baru, kemudian wallet baru, kira-kira ya, dompet yang baru atau public key yang baru itu, untuk kemudian kalian tata ulang lagi lah kurang lebih dari di bagian aplikasi kita itu ya, aplikasi, kemudian klik bagian mainnet di nomor 3 ya, bagian daftar mainnet itu yang nomor 3, masukkan proses sandi baru yang nomor 7-nya masukkan lagi proses sandi baru kemudian disimpan atau diklik bagian yang terakhirnya itu adalah I understand. Itu kalau yang sudah paham kan pasti udah ngerti dia. Di bagian I understand diklik, baru kemudian itulah nanti ketika proses sandi baru sudah semuanya kita klik ya, atau sudah kita input data-datanya, silahkan bila perlu nggak usah lagi lah disimpan di handphone lah ya. Nah, dicatat aja ya, dicatat, baru nanti kalau kemudian ada migrasi susulan terkait dengan sisa koin yang masih ada, ya mudah-mudahan kalau sudah kita jaga sampai tahap seperti itu juga masih hilang, ya sudah berarti orang dalam yang ngambil. Kalau tidak hilang berarti ada potensi kemungkinannya, ya kalau nyimpannya di handphone berarti yang menciptakan aplikasi di handphone itu yang tahu betul isi di dalam handphone kita, akun-akun kita ya. Nah, kalau hari ini saya yakin yang mencuri itu akan jangan-jangan akan semakin banyak dan mereka akan berusaha mengambil yang bukan haknya. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang batil, tidak boleh mengambil punya orang lain, tapi mereka lakukan. Ya itu tadi, karena memang sudah karakternya adalah pencuri. Nah, jadi saya pikir itu kan semua sih bisa melakukan ya. Artinya kalau memang ada pengetahuan, ada teknik yang bisa dilakukan untuk mencuri punya orang, semuanya mungkin bisa dipelajari. Tapi kalau memang kita tidak punya karakter untuk mencuri, ya kita nggak mau mencuri, karena kita tahu mencuri sama dengan adalah perbuatan yang dilarang dan itu dosa. Oke, baiklah kawan-kawan ya. Ini sebagai pencerahan buat kita semua ya, untuk menjaga koin P kita supaya aman. Nah, inilah solusinya buat kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, sampai di sini dulu. Ya, tetap semangat, klik petirnya. Salam gaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.